Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya mahasiswa semester 3 program studi Magister Teknologi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang penilaian autentik atau asesmen autentik. Hakikat penilaian autentik. Nah, jadi tugas autentik adalah tugas yang membutuhkan penerapan dari apa yang telah dipelajari siswa ke dalam situasi baru dan yang menuntut penilaian untuk menentukan informasi dan keterampilan apa yang relevan dan bagaimana mereka harus digunakan. Nah, tugas autentik seringkali berfokus pada situasi dunia nyata yang berantakan dan kompleks serta kendala yang menyertainya. Mereka juga dapat melibatkan audiens pemangku kepentingan atau klien dunia nyata. Nah, menurut Grant Wiggins pada tahun 1998, suatu penugasan dianggap autentik apabila yang pertama realistis atau masuk akal. Kemudian yang selanjutnya membutuhkan pertimbangan dan inovasi. Kemudian yang ketiga, meminta siswa untuk melakukan atau menjadi subjek. Kemudian yang keempat, mereplikasi atau mensimulasikan konteks di mana orang dewasa diuji di tempat kerja atau dalam kehidupan sipil atau pribadi. Kemudian yang kelima, menilai kemampuan siswa untuk secara efisien dan efektif menggunakan daftar pengetahuan dan keterampilan untuk menegosiasikan tugas yang kompleks. Kemudian yang keenam, memungkinkan kesempatan yang sesuai untuk berlatih, berkonsultasi dengan sumber daya, dan mendapatkan umpan balik tentang menyempurnakan kinerja dan selanjutnya hakikat penilaian autentik. Nah, pada awalnya istilah penilaian autentik diperkenalkan oleh Wiggins tahun 1990 untuk menyesuaikan dengan yang biasa dilakukan oleh orang dewasa sebagai reaksi atau menentang penilaian berbasis sekolah seperti mengisi titik-titik, tes tertulis, pilihan ganda, kuis, dan jawaban singkat. Jadi dikatakan autentik dalam arti sesungguhnya dan realistis. Apabila kita melihat di tempat kerja, orang-orang tidak diberikan tes pilihan ganda untuk menguji bisa tidaknya mereka melakukan pekerjaan tersebut. Mereka mempunyai performansi, kinerja, atau unjuk kerja. Nah, dalam bisnis dikatakan performance assessment. Nah, untuk hakikat penilaian autentik yang pertama yaitu merupakan suatu bentuk penilaian yang para siswanya diminta untuk menampilkan tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mendemonstrasikan penerapan keterampilan dan pengetahuan esensial yang bermakna. Kemudian hakikat yang kedua yaitu pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, jadi istilah asesmen di sini merupakan sinonim dari penilaian, kemudian pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik sendiri itu merupakan sinonim dari kata asli, nyata, valid, atau reliable. Kemudian hakikat penilaian autentik yang ketiga yaitu penilaian yang terintegrasi dengan pembelajaran, menyasar aspek afektif, kognitif, dan psikomotor dengan menggunakan berbagai teknik yang tepat untuk membuktikan apakah peserta didik telah mencapai suatu pembelajaran atau belum. Nah, jadi yang dimaksud di sini yang pertama ranah kognitif ya. Jadi ranah kognitif di sini adalah pengetahuan. Artinya pengetahuan apa yang sudah dikuasai di materi tersebut. Kemudian setelah pembelajaran, setelah siswa mengikuti pembelajaran, apakah siswa sudah paham? Nah, maksud dari ranah kognitif ya. Kemudian di ranah afektif yaitu bagaimana sikap siswa selama pembelajaran, sesuai atau tidak dengan tuntutan materi, kemudian bagaimana motivasinya. Selanjutnya, ranah psikomotorik yaitu bagaimana peserta didik menerapkan pengetahuan yang sudah didapatnya tadi, apakah sudah mampu atau belum.
Kemudian di situ bisa dinilai ya tentang aspek-aspek yang tadi saya jelaskan. Yang pertama aspek afektif, kemudian kognitif, dan psikomotor. Nah, penilaian otentik memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan tes konvensional. Nah, tes tersebut cenderung lebih valid daripada tes konvensional, terutama untuk hasil pembelajaran yang membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, karena melibatkan tugas dunia nyata. Nah, mereka juga cenderung lebih menarik bagi siswa ya, artinya penilaian otentik di sini cenderung lebih menarik bagi siswa dan dengan demikian lebih memotivasi dan akhirnya penilaian otentik di sini dapat memberikan informasi yang lebih spesifik dan berguna tentang apa yang telah berhasil dipelajari siswa serta apa yang belum mereka pelajari ya. Namun penilaian otentik mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan upaya dari pihak instruktur untuk lebih berkembang dan mungkin lebih sulit untuk dinilai. Nah, untuk mengatasi kesulitan dalam menilai penilaian otentik, seringkali berguna untuk membuat rubrik penilaian yang menentukan sifat yang akan dievaluasi dan kriteria yang akan digunakan untuk menilai. Selanjutnya, jenis-jenis penilaian otentik. Nah, yang pertama ada penilaian kinerja, kemudian yang kedua penilaian proyek, yang ketiga penilaian portofolio, dan yang keempat penilaian tertulis. Nah, penilaian kinerja, asesmen otentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Dengan menggunakan informasi ini, guru dapat memberikan umpan balik terhadap kinerja peserta didik, baik dalam bentuk laporan naratif atau laporan kelas. Nah, ada beberapa cara berbeda untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja. Yang pertama dengan daftar cek atau checklist. Nah, di sini digunakan untuk mengetahui muncul atau tidaknya unsur-unsur tertentu dari indikator atau subindikator yang harus muncul dalam sebuah peristiwa atau tindakan. Kemudian catatan anekdot atau narasi. Nah, catatan anekdot atau narasi di sini digunakan dengan cara guru menulis laporan narasi tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing peserta didik selama melakukan tindakan. Dalam laporan tersebut, guru dapat menentukan seberapa baik peserta didik memenuhi standar yang akan ditetapkan. Kemudian yang ketiga, skala penilaian. Nah, skala penilaian di sini biasanya digunakan dengan menggunakan skala numerik berikut predikatnya. Misalnya 5 untuk baik sekali, 4 untuk baik, 3 untuk cukup, 2 untuk kurang, dan 1 untuk kurang sekali. Kemudian memori atau ingatan. Nah, memori atau ingatan di sini digunakan oleh guru dengan cara mengamati peserta didik ketika melakukan sesuatu. Dengan tanpa membuat catatan, guru menggunakan informasi dari memorinya untuk menentukan apakah peserta didik sudah berhasil atau belum. Cara seperti tetap ada manfaatnya, namun tidak cukup dianjurkan. Nah, penilaian kinerja memerlukan pertimbangan-pertimbangan khusus. Yang pertama, langkah-langkah kinerja harus dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja yang nyata untuk suatu atau beberapa jenis kompetensi tertentu. Kemudian yang kedua, ketepatan dan kelengkapan aspek kinerja yang dinilai. Kemudian yang ketiga, kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan oleh peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Dan yang selanjutnya keempat, fokus utama dari kinerja yang akan dinilai, khususnya indikator esensial yang akan diamati. Yang kelima, urutan dari kemampuan atau keterampilan peserta didik yang akan diamati. Nah, penilaian diri
termasuk dalam rukun penilaian kinerja. Penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Adapun teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengatur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, penilaian ranah sikap, misalnya, peserta didik diminta mengungkapkan curahan perasaannya terhadap suatu objek tertentu berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Kemudian yang kedua, penilaian ranah keterampilan. Misalnya, peserta didik diminta untuk menilai kecakapan atau keterampilan yang telah dikuasainya oleh dirinya berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Kemudian yang ketiga, penilaian ranah pengetahuan. Misalnya, peserta didik diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikir sebagai hasil belajar dari suatu mata pelajaran tertentu berdasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Nah, teknik penilaian diri bermanfaat memiliki beberapa manfaat positif. Pertama, menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Kedua, peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya. Ketiga, mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik berperilaku jujur. Keempat, menumbuhkan semangat untuk maju secara personal. Selanjutnya, penilaian proyek. Nah, penilaian proyek atau disebut juga project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Nah, penyelesaian tugas yang dimaksud di sini berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Dengan demikian, penilaian proyek bersentuhan dengan aspek pemahaman, pengaplikasian, kemudian penyelidikan, dan lain-lain. Selama mengerjakan sebuah proyek pembelajaran, peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Karena itu, pada setiap penilaian proyek, setidaknya ada 3 hal yang memerlukan perhatian khusus dari guru. Nah, yang pertama, keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh, dan menulis laporan. Kemudian yang kedua, kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, originalitas atas keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Nah, penilaian proyek berfokus pada perencanaan, pengerjaan, dan produk proyek. Dalam kaitan ini, serial kegiatan yang harus dilakukan oleh guru meliputi penyusunan rancangan dan instrumen, penilaian, pengumpulan data, analisis data, dan menyiapkan laporan. Nah, penilaian proyek dapat menggunakan instrumen daftar cek, skala penilaian, atau narasi. Laporan penilaian dapat dituangkan dalam bentuk poster atau tertulis. Nah, produk akhir dari sebuah proyek sangat mungkin memerlukan penilaian khusus. Penilaian produk dari sebuah proyek dimaksudkan untuk menilai kualitas dan bentuk asli akhir secara holistik dan analitik. Nah, penilaian produk dimaksud meliputi penilaian atas kemampuan peserta didik menghasilkan produk seperti makanan, pakaian, hasil karya seni seperti gambar, lukisan, patung, dan lain-lain. Kemudian barang-barang yang terbuat dari kayu, kemudian kertas, kulit, keramik, kemudian karet, plastik, dan karya logam. Penilaian secara analitik merujuk pada semua kriteria yang harus dipenuhi untuk menghasilkan produk tertentu.
Penilaian secara holistik merujuk pada apresiasi atau kesan secara keseluruhan atas produk yang dihasilkan. Kemudian yang selanjutnya penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio di sini merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Nah, penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Nah, penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Nah, informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik, hasil tes ya, bukan nilai, atau informasi lain yang relevan dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dituntut oleh topik atau mata pelajaran tertentu. Fokus penilaian portofolio adalah kumpulan karya peserta didik secara individu atau kelompok pada satu periode pembelajaran tertentu. Nah, penilaian terutama dilakukan oleh guru, meski dapat juga oleh peserta didik itu sendiri ya. Nah, melalui penilaian portofolio, guru akan mengetahui perkembangan dan kemajuan belajar peserta didiknya ya. Misalnya hasil karya mereka dalam menyusun atau membuat karangan, puisi, atau surat, atau komposisi musik, atau gambar, foto, lukisan, dan resensi buku atau literatur, laporan penelitian, sinopsis, dan lain-lain. Atas dasar penilaian itu, guru atau peserta didik dapat melakukan perbaikan sesuai dengan tuntutan pembelajaran. Kemudian penilaian portofolio dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut ya. Yang pertama, guru menjelaskan secara singkat atau secara ringkas esensi penilaian portofolio. Kemudian yang keduanya, guru beserta peserta didik menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga, peserta didik baik sendiri maupun kelompok, mandiri atau di bawah bimbingan guru menyusun portofolio pembelajaran. Kemudian guru menghimpun dan menyiapkan portofolio peserta didik pada tempat yang sesuai disertai catatan tanggal pengumpulannya. Kemudian yang kelima, guru menilai portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. Kemudian yang keenam, jika memungkinkan, guru bersama peserta didik membahas bersama dokumen portofolio yang dihasilkan. Kemudian yang ketujuh, guru memberi umpan balik kepada peserta didik atas hasil penilaian portofolio. Kemudian yang selanjutnya, penilaian tertulis. Nah, meski konsep asesmen autentik muncul dari ketidakpuasan terhadap tes tertulis yang lazim dilaksanakan pada era sebelumnya, penilaian tertulis atas hasil pembelajaran tetap lazim dilakukan. Tes tertulis terdiri dari memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. Memilih jawaban dan mensuplai jawaban, memilih jawaban terdiri dari pilihan ganda, pilihan benar, salah, atau iya, tidak, atau menjodohkan, dan sebab akibat. Mensuplai jawaban terdiri dari isian atau melengkapi jawaban singkat atau pendek, dan uraian. Nah, tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, kemudian mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Nah, tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Berbeda dengan pada tes tertulis berbentuk esai, peserta didik berkesempatan memberikan jawabannya sendiri yang berbeda dengan teman-temannya, namun tetap terbuka memperoleh nilai yang sama. Misalnya, peserta didik tertentu melihat fenomena kemiskinan dari sisi pandang kebiasaan malas bekerja, rendahnya keterampilan, atau kelangkaan sumber daya alam. Masing-masing sisi pandang ini akan melahirkan jawaban berbeda.
namun tetap terbuka, memiliki kebenaran yang sama, asalkan analisisnya benar. Tes tertulis berbentuk esai biasanya menuntut dua jenis pola jawaban, yaitu jawaban terbuka atau jawaban terbatas. Hal ini sangat tergantung pada bobot soal yang diberikan oleh guru. Tes semacam ini memberikan kesempatan pada guru untuk dapat mengukur hasil belajar peserta didik pada tingkatan yang lebih tinggi atau kompleks. Selanjutnya, karakteristik dari penilaian otentik. Nah, yang pertama di karakteristik penilaian otentik ini yaitu tugas otentik. Nah, tugas otentik di sini merupakan suatu tugas yang meminta siswa melakukan atau menampilkannya, kemudian dianggap otentik ya apabila yang pertama, siswa diminta untuk mengkonstruksi respon mereka sendiri, bukan sekedar memilih dari yang tersedia. Kemudian yang kedua, tugas merupakan tantangan yang mirip atau serupa yang dihadapkan dalam kenyataan yang sesungguhnya. Selanjutnya, terdapat 5 kriteria tes untuk penilaian otentik ya. Yang pertama, tugas tersebut bermakna baik bagi siswa maupun bagi guru. Kemudian yang kedua, tugas disusun bersama atau melibatkan siswa. Dan yang ketiga, tugas tersebut menuntut siswa menemukan dan menganalisis informasi sama baiknya dengan menarik kesimpulan tentang hal tersebut. Kemudian yang keempat, tugas tersebut meminta siswa untuk mengkomunikasikan hasil dengan jelas. Kemudian yang kelima, tugas tersebut mengharuskan siswa untuk bekerja atau melakukan. Kemudian yang kedua yaitu tipe tugas autentik. Nah, tugas-tugas penilaian kinerja dapat diwujudkan dalam bentuk di sini yang pertama yaitu tidak berbentuk tes objektif, yang menuntut peserta tes dapat mengekspresikan diri untuk dapat menunjukkan tingkat kemampuan yang nyata. Kemudian yang selanjutnya tes pilihan gandanya diperluas ya, dengan memberikan alasan terhadap jawaban yang dipilih. Kemudian yang ketiganya extended response atau open-ended question juga dapat digunakan. Kemudian yang keempat yaitu Group Performance Assessment atau tugas-tugas kelompok, atau Individual Performance Assessment atau tugas perorangan. Kemudian yang selanjutnya interview berupa pertanyaan lisan dari asesor atau observasi partisipatif. Kemudian yang selanjutnya portofolio sebagai kumpulan hasil karya siswa. Kemudian project, expo atau demonstrasi. Yang selanjutnya constructed response yang siswa perlu mengkonstruk sendiri jawabannya. Kemudian yang ketiga kriteria penilaian atau rubrik. Nah, sebagaimana telah diungkapkan bahwa penilaian otentik atau penilaian berbasis kinerja terdiri dari tes and rubrics. Nah, selanjutnya akan diuraikan tentang rubrics ya. Nah, jadi rubrik di sini merupakan alat pemberi skor yang berisi daftar kriteria untuk sebuah pekerjaan atau tugas. Nah, secara singkat, scoring rubrik terdiri dari beberapa komponen. Nah, yang pertama yaitu dimensi, kemudian definisi dan contoh, kemudian yang ketiganya skala, dan yang keempat standar. Nah, yang selanjutnya yaitu deskriptor dan level kinerja. Nah, seperti tadi jelaskan ya, rubrik yang tadi saya jelaskan melibatkan komponen lain yang umum digunakan dalam penilaian autentik atau penilaian berbasis kinerja, yaitu deskriptor. Nah, deskriptor di sini mengeksplisitkan tingkat kinerja siswa pada masing-masing level dari suatu penilaian, dari suatu penampilan ya. Nah, contohnya seperti rumusan standar minimal dalam perumusan tujuan pembelajaran khusus. Kemudian deskriptor di sini digunakan untuk memperjelas harapan atau aspek yang dinilai. Selain itu, deskriptor juga membantu penilai lebih konsisten dan lebih objektif. Bagi guru yang melaksanakan penilaian autentik, deskriptor membantu memperoleh umpan balik yang lebih baik.
Yang selanjutnya, langkah-langkah dalam menciptakan penilaian otentik. Di sini ada 3 bagian ya. Yang pertama, mengidentifikasi standar seperti tujuan. Nah, maksud dari mengidentifikasi standar seperti tujuan umum ya, maksudnya di sini standar merupakan pernyataan yang harus diketahui dan dapat dilakukan siswa, tetapi ruang lingkupnya lebih sempit dan lebih mudah dicapai daripada tujuan umum. Nah, biasanya standar merupakan satu pernyataan singkat yang harus diketahui atau mampu dilakukan siswa pada poin tertentu. Agar operasional, rumusan standar hendaknya dapat diobservasi dan dapat diukur. Contohnya misalkan, siswa mampu menjumlah 2 digit angka dengan benar, kemudian menjelaskan proses fotosintesis, kemudian mengidentifikasi sebab dan akibat perang mikroba. Nah, ya itu contohnya. Yang selanjutnya, langkah yang kedua itu memilih suatu tugas autentik. Nah, dalam memilih tugas autentik, pertama-tama kita perlu mengkaji standar yang kita buat dan mengkaji kenyataan sesungguhnya. Misalnya, daripada meminta siswa menyelesaikan soal pecahan, lebih baik kita siapkan tugas memecahkan masalah pembagian martabak misalkan ya untuk suatu keluarga yang beranak 7 agar setiap anggota keluarga mempunyai bagian yang sama. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi kriteria untuk tugas. Nah, kriteria lain adalah indikator-indikator dari kinerja yang baik pada sebuah tugas. Apabila terdapat sebuah indikator, sebaiknya diperhatikan apakah indikator-indikator tersebut sekuensial atau memerlukan urutan atau tidak. Sekian pemaparan tentang penilaian autentik atau asesmen autentik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.